kabar Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada? Hari ini, Aiko Nana bersama tim Web TV telah berada di depan gedung megah terbaru di Wonosobo. Yang pasti setiap Konco Web TV melewati SPBU Sapen sudah penasaran gedung apakah ini? Selamat datang di MPP atau Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat sebagai MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, BUMN, BUMD, serta swasta yang secara terpadu menjadi satu tempat guna meningkatkan pelayanan dalam hal keamanan, kecepatan, jangkauan, kenyamanan, serta memberikan optimalisasi pelayanan di Kabupaten Wonosobo. Berawal dari GPP atau Gerai Pelayanan Publik yang berlokasi sementara di Gedung Korpri Wonosobo, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengembangkannya menjadi MPP atau Mall Pelayanan Publik yang pembangunannya telah dimulai pada Agustus 2023 berlokasi di Jalan Tumenggung Jogonegoro nomor 83 Kelurahan Jaraksari Wonosobo di atas tanah seluas 3.300 meter persegi dengan nama Sabah Mandala Graha yang memiliki makna berkumpul di suatu tempat atau dalam konteks MPP diartikan sebagai tempat berkumpulnya pemerintah dan masyarakat untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam memajukan Wonosobo. MPP ini akan segera dibuka untuk uji coba mulai 30 Januari hingga Maret 2024 serta siap dilakukan grand launching pada April 2024. Akan ada 43 tenan di MPP Wonosobo ini, terdiri dari 34 organisasi penyelenggara dengan 243 jenis layanan dan 1.115 layanan perizinan OSS yang rinciannya sebagai berikut. 13 perangkat daerah Kabupaten Wonosobo, 150 layanan dan 1.115 layanan perizinan OSS. Selain perangkat daerah, terdapat 9 instansi vertikal yang meliputi 51 layanan. 4 lembaga pemerintah non-profit yang memberikan 14 layanan. 5 BUMN BUMD yang memberikan 17 layanan. Serta 3 yayasan atau organisasi lainnya yang memberikan 11 layanan. Di samping tenan-tenan yang telah disediakan di Mall Pelayanan Publik ini, disediakan beragam fasilitas pula, baik fasilitas utama maupun penunjang, di antaranya ruang informasi, layanan mandiri, gerai investasi, ruang penanaman modal, ruang pelayanan terpadu satu pintu, ruang konsultasi, ruang puspaga untuk ruang tes psikologi, motivasi dan konseling, ruang pengaduan khusus, ruang rapat back office, ruang pertemuan, ruang server, ruang arsip, ruang sekretariat, ruang kesehatan, ruang penyimpanan sarpras, ruang penyimpanan arsip, ruang baca dan pocadi, ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang ibadah, ruang istirahat dan pantry, toilet difabel dan umum, kantin, serta ATM Center. Saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah melaksanakan simulasi guna mempersiapkan pembukaan MPP untuk uji coba pada 30 Januari 2024. Halo Ibu, Bu Retno. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya boleh. Bu. Ya, saya mau tanya-tanya sedikit Ibu. Iya. Bu Retno sebagai Kepala DPM PTSP yang mengkoordinir penyelenggaraan MPP Kabupaten Wonosobo ini, boleh diceritakan terlebih dahulu nggak sih Bu? Kenapa sih Bu harus ada MPP ini Bu? Kan pelayanan di Kabupaten Wonosobo itu basisnya sudah digital Bu. Nah, kenapa sih harus ada gedung fisiknya juga nih? Ini di sini punya standar pelayanan. Tentunya ini sesuai dengan kewenangan dari masing-masing organisasi penyelenggara itu. Nah, jadi di sini ada yang memang harus datang. Nah, jadi pengguna layanan itu tidak mesti harus secara
online ya, tetapi memang harus datang, harus ketemu dengan para pemberi layanan untuk diambil fotonya misalnya, atau diambil sidik jarinya dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan MPP itu masih ada bangunan fisiknya gitu Mbak ya. Baik, jadi sudah terjawab ya Bu. Walaupun pada dasarnya sudah banyak pelayanan yang menggunakan digital, tapi tetap harus ada gedung fisiknya karena ada pelayanan yang harus dilakukan secara fisik juga begitu. Jadi di sini menerapkan sistem hybrid ya Bu ya, antara digital dan juga secara fisik, tatap muka. Gitu. Oke. Kalau untuk sistem pelayanannya Bu, sistem yang berjalan di sini itu bagaimana? Kalau penyelenggaraan di MPP itu terdiri dari 4. Jadi ada yang datang langsung ya, datang langsung itu face to face gitu. Kemudian ada yang mandiri, di sana sudah disediakan. Nanti kalau secara mandiri itu ada fasilitas tersendiri, nanti mereka secara mandiri mengurus sendiri gitu. Kemudian ada juga yang bergerak. Nah bergerak ini nanti dari masing-masing gerai ini nanti ke jemput bola dengan transportasi, misalnya ke kecamatan, capil, misalnya, atau pembuatan SIM dan sebagainya, itu nanti pelannya bergerak. Gitu. Kemudian satu lagi pelayanan elektronik, lah ini tadi disampaikan, jadi sudah by online, nanti pakainya teknologi informasi dan ada komunikasi. Kami yang di sini itu insya Allah nanti bertujuan memberikan layanan yang terbaik ya, para pengelola ini harusnya bisa memberikan kemampuan untuk memberikan kecepatan. Kecepatan, kemudahan, nyaman juga layanannya. Ini untuk kemudahan berusaha, kemudian pintu masuknya investasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Untuk alur pelayanan di MPP ini, pemohon dapat datang langsung ke MPP, akan ada petugas yang menyambut. Bagi pemohon yang belum mengetahui persyaratan, dapat melihat informasi pada layar informasi atau mengunjungi customer service untuk menanyakan lebih lanjut, kemudian mengambil nomor antri. Dan untuk yang telah mengetahui persyaratan, dapat langsung menuju ke customer service ataupun langsung mengambil nomor antri. Setelah membawa persyaratan lengkap dan mendapatkan nomor antri, pemohon dapat menuju ke gerai sesuai kebutuhan. Setelah nomor antri pemohon dipanggil, pemohon dapat menuju ke gerai sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kemudian, pemohon harus menyerahkan persyaratan. Kemudian akan dilakukan verifikasi oleh petugas front office, proses teknis oleh petugas, dan terakhir adalah pengambilan produk layanan. Untuk layanan PTSA, pemohon dapat mengambil di loket masing-masing, sedangkan layanan PTSP di loket pengambilan DPM PTSP. Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo yang membutuhkan beragam pelayanan sesuai yang telah dijelaskan pada video ini, silakan bisa datang langsung ke MPP atau Mall Pelayanan Publik mulai 30 Januari 2024.